Adik saya yang ketiga dan keempat menikah beda gereja dan beda agama. Tetapi semua anaknya dididik Katolik, dibaptis secara Katolik. Bahkan keponakan saya itu lucu. Kalau bapaknya GKJ, Gereja Kristen Jawa. Jadi kalau doa bersama malam, bapaknya kan nggak buat tanda salib. Dia langsung, ayo kita berdoa. Yuk. Lalu keponakan saya langsung, ayah kalau berdoa harus buat tanda salib. Kata Romo Eko, buat tanda salib begini. Lalu kan bapaknya jengkel kan ini anaknya. Ya. Nggak boleh ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai adik saya itu cerita gitu ya. Jadi apa yang mau saya katakan, adik saya nomor 4 beda agama, Muslim. Dia mau diceraikan kalau dia tidak mau pindah agama. Dan dia akan memilih apa? Saya lebih baik diceraikan daripada saya pindah agama. Dan akhirnya suaminya tidak jadi. Suami gas lagi. Lalu dia ngajak, kenapa? Bagi dia iman yang utama. Kenapa? Karena kami dididik sejak kecil. Iman berharga bagi kami. Ayah ibu pun begitu. Apalagi saya melihat ibu saya meninggal. Dikala kami berdoa. Di saat kita berseru. Bunda Maria terimalah, angkatlah, bawalah anakmu ini ke hadapan Bapa. Dan ibu meninggal. Jadi ayah ibu mendidik kami berdoa. Dan hebatnya apa? Bareng-bareng. Beda dengan ayah-ayah sekarang. Doa, lu doa. Ayah kapan? Nanti. Sampai saya begitu sedih jujur Bu, sedih. Saya kemarin melihat anak di gereja saya. Saya tuh perhatikan anak ini berkali-kali minta tanda tangan. Dan selalu yang mengantarnya tuh pembantu. Sampai saya tanya, nak, papa mama kamu agamanya apa? Katolik, Romo. Loh, kalau kamu ke gereja dengan siapa? Dengan Mbak, Romo. Hah? Papa kamu masih tidur? Mama, yoga. Flying Fox. Jadi maaf, sekarang itu pendidikan iman seringkali orang tua pinter nyuruh. Nggak mau bareng, yuk bareng. Saya ke gereja, Bapak Ibu kalau tanya kenapa Romo ini jadi Romo? Karena sejak kecil saya kalau bisa di depan. Dan pasturnya Belanda. Kalau khotbah asli gua nggak ngerti apa-apa. Tapi Bapak Ibu jangan macam-macam. Ayah saya kalau ngedengerin khotbah begini nih. Sampai saya tuh ngeliatin aja edan gitu saya tuh. Sepulangnya saya tanya, Pak emang ngerti toh Romonya ngomong apa? Ora. Terus saya tanya, lah kenapa Bapak manggut koyo ngene gitu. Sopan. Oh pantesan Romonya makin lama khotbahnya kata saya itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pendidikan iman sekarang itu bukan menyuruh, bukan barengi, temani. Anak disuruh nggak akan mau. Kalau dia tahu bahwa bapaknya berkorban, ibunya berkorban, anak pun mau berkorban. Anda nyuruh anak Anda jangan main game terus. Tapi mamanya drakor. Next. Maka Bapak Paus di dalam Amoris Laetitia mengatakan, tolonglah di dalam keluarga hadirkan kembali figur ibu. Apa?
hangat, penuh kasih sayang, lemah lembut. Ibu tuh motivator, bener. Wanita itu tidak akan berkata tidak bisa sebelum berusaha terus menerus. Betul. Sebelum mati wanita akan berkata tidak. Tidak. Saya tuh paling jengkel kalau udah panitia yang menghubungi saya wanita. Saya sudah berkata, nggak bisa Bu, tanggal ini nggak bisa. Ya sudah, Romo bisanya kapan? Alah kampret, kata saya itu. Beda kalau laki-laki tuh. Romo tanggal ini, oh nggak bisa, saya sedang pergi. Tanggal ini nggak bisa. Oh ya sudah ya Romo, terima kasih ya, mungkin lain waktu. Oke, thank you. Tuhan berkati. Selesai. Tapi kalau dengan emak-emak, aduh. Pening aku, pening. Tapi lihat, betul. Ibu yang penuh kehangatan kasih sayang. Saya selalu mengatakan, Bu, selama anak Anda kecil bisa dipeluk, didekap, peluklah, dekaplah. Karena suatu saat dia tidak butuh pelukan Anda lagi. Dan Anda akan kehilangan. Peluklah, dekap dia. Saya kalau dibodoh-bodohkan oleh ayah itu kan selalu, kok anak bapak sih paling bodoh itu kamu bodoh, adik-adikmu tuh pinter. Bodoh, kamu bisa cuma diem, iya bodoh Pak, bodoh. Kau bodoh. Udah, sambil jengkel Ibu. Tapi saudara-saudara tidak dengan ibu. Ibu enggak pernah ngomong aku bodoh. Ibu langsung sini kok, enggak apa-apa. Kau bodoh juga anak ibu. Saya sampai ngomong, aku anak ibu ya Bu. Iya, enggak apa-apa Eko bodoh. Enggak apa-apa kok, asal jangan selama-lamanya. Dan betul, sekarang saya nggak bodoh. Sedikit. Terima kasih atas kesaksiannya Romo. Ini peneguhan iman bagiku saudara-saudara. Tapi betul Romo, saya juga kan suka dibodoh-bodohin oleh ayah. Saya tuh, kamu bodoh. Saya jengkel. Padahal saya ingin jadi Romo. Lalu ayah berkata, nggak mungkin, Romo tuh harus pinter. Udah kamu jadi koster aja. Enggak, aku menjadi Romo. Biarin, nanti kalau udah jadi Romo, khusus untuk orang-orang bodoh. Kata saya begitu Romo. Saya tidak mengatakan Anda bodoh, saya tidak mengatakan. Yang bodoh itu panitia coy, panitia yang undang saya. Next. Hadirkan figur ayah, Baki Paus mengatakan. Apa? Ayah adalah figur yang menolong. Bahwa dalam kehidupan itu ada batas-batasnya. Bahwa dalam kehidupan itu seorang anak harus berani melawan dunia. Bahwa seorang ayah itu memperlihatkan kerja keras, gigih. Saya walaupun dibodohkan, ayah yang mengatakan, walaupun kamu bodoh, jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Kamu harus pinter di tempat lain. Maka saya pinternya apa? Mengambil hati guru. Saya kan kalau matematika paling gak bisa toh. Guru itu kan pinter menjelaskan dan membuat kita pening. Jelas semuanya, teman-teman, jelas. Selesai. Kok enggak? Kamu ini bodoh, iya Pak, enggak ngerti Pak. Gitu. Sehingga pada saat menjelaskan, biasanya kan zaman dahulu kan pakai kapur toh. Bukan. Lalu kalau kapurnya habis, kok yang berdiri? Pak Guru, habis kapur. Ya kok, saya ambilkan di ruang guru ya. Ya, saya ambil. Lalu kalau zaman dahulu kita buat tugas, kan yang dikumpulkan kan buku-buku kita toh. Anda bayangkan satu kelas itu 35 anak. Berarti kan banyak banget. Siapa yang bawa itu? Saya. Pak Guru, saya bawain. Ke ruang guru ya kok? Ya, Pak Guru. Meja saya tahu Pak Guru. Ya, dirapot. Berani ngasih 5? Pak Guru akan berkata, anak ini bodoh tapi baik. Saya nggak mau kalah gitu ya. Buat orang itu tidak nyaman. Sehingga apa? Oh baik juga si Eko ini gitu ya. Next.
Maka Bapak Paus mengatakan menarik sekali. Next yo. Oke. Tidak ada keluarga sempurna. Tidak ada keluarga yang jatuh dari surga, terbentuk sempurna, dikemas sekali dan bagi semuanya. Tidak. Semua butuh perkembangan tahap demi tahap dalam kemampuan untuk mencintai. Lihat. Untuk mencintai dan menerima pasangan itu butuh tahap-tahapan. Maka kalau kita ingin langsung bahwa setelah nikah semuanya jadi beres, next. Kita menghadapi tantangan perkawinan yang gak gampang. Next. Kenapa? Pertama, banyak harapan yang tidak terpenuhi. Banyak keinginan yang tidak bisa disampaikan. Banyak perasaan negatif, marah, jengkel yang tidak tersalurkan. Saya kok mimpinya menikah dengan dia seperti ini, kok jadinya seperti itu. Dulu dia ini Romo, selalu nemenin saya. Selalu jaga saya, selalu menomorsatukan saya. Saya itu betul princessnya dia. Sekarang Romo pembantunya dia. Ganti lampu aja itu Romo, ganti lampu. Saya udah ngomong suami saya berminggu-minggu, Pak lampunya mati. Suaminya berkata, oh iya mati. Dan gak diganti-ganti Romo. Sampai akhirnya saya naik sendiri pakai tangga. Dan suami saya ngeliat dari bawah. Ma, awas ma. Nanti kalau jatuh sakramen perminyakan lagi. Kurang ajar sekali Romo. Tadinya saya berpikir bahwa suami saya itu kuat. Tadinya saya berpikir bahwa suami saya itu mapan. Tadinya suami saya berpikir bahwa istri saya itu mandiri. Tadinya saya berpikir itu istri saya itu bisa masak Romo. Taunya masak air aja. Sampai pancinya kosong lagi Romo. Jadi lihat, coba kalau saya katakan benar atau salah. Banyak sekali perkawinan yang di luar harapan dan mimpi kita. Betul atau tidak? Ya. Tapi Anda tetap bersama, betul atau tidak? Karena Anda bodoh. Apa yang bodoh di mata Allah, tetap selamanya bodoh. Maka Bapak Ibu, kalau kita hanya berpikir tentang apa? Tentang ketidakmampuan suami, ketidakmampuan istri, ketidakcocokan. Lama-lama kita buat tembok. Lama-lama kita berpikir, kita tidak bisa lagi nerusin perkawinan deh. Itu lihat. Karena apa? Karena banyak kekecewaannya. Kekecewaan itu makin bertambah pada saat kita melihat ke keluarga orang lain. Tuh lihat. Suaminya baik banget, setiap ke gereja dipegang tangan istrinya. Lihat kalau salam damai dipeluk istrinya. Lu salam damai malah salam ke tante-tante dulu. Istri lu dilupain. Lu emang kampret lu. Dasar turunan ucing garong lu. Lihat ikan asin aja langsung nyosor. Perhatikan, kalau kita banyak melihat akhirnya tetangga, kita jatuh. Saya tanya lagi ke Bapak. Salah sendiri duduk di depan. Pak, kalau melihat, Bapak kan punya tetangga toh? Punya. Ada istrinya tetangga itu? Atau romo-romo semua tetangganya? Ada istrinya toh? Ada istrinya. Kalau lihat istri tetangga, makin Bapak lihat, kok dia makin cantik ya. Ibu tenang ya, Bu, tenang aja. Apakah ini cobaan atau godaan? Ya kalau, udah tenang aja Pak, saya lindungi, nggak apa-apa Pak. Apakah godaan atau cobaan? Cobaan. Pertanyaan kedua. Kalau lihat istri Bapak
Makin lama diliatin, makin jelek. Cobaan atau godaan? Kenyataan. Jadi kita harus mengerti kenapa akhirnya saya makin sulit berelasi dengan pasangan. Karena saya melihat godaan-godaan. Ini kok gitu, itu kok gitu. Kata dia kok dia bisa kayak gini ya. Kok keluarga kita nggak kayak gitu ya. Itu lihat. Akhirnya selalu melihat something wrong with our family.